Dia. Apa tadi? Spouse Payer Benefit Basic. Spouse yang artinya adalah pasangan. Jadi kalau terkena resiko penyakit salah satu dari 49 ini tadi terhadap pasangannya itu, maka bebaslah premi yang 770 tadi. Malah alians yang kasih 9.240.000 per tahun sampai usia Eda 65 tahun. Tahu-tahu Tuhan lebih sayang sama Eda. Inilah manfaat dari Spouse Payer Protection Basicnya, di mana pembebasan premi berkala jika pasangan dari pembayar premi meninggal dunia dan alians membayarkan sebesar premi berkala tersebut sampai dengan usia pasangan pembayar premi mencapai 65 tahun gitu loh. Jadi walaupun si pasangan yang duluan pergi, premi yang si 770 ini tadi ini akan dibebaskan. Malah alians yang kasih cashbacknya sebesar berapa? 770 dikali 12 bulan 9.240.000 per tahun sampai usia si pasangan 65 tahun gitu nih. Jadi yang pastinya kalau yang namanya asuransi ini adalah kita bayar. Nah harus do konekta itu hepeng non tabolok kon tutong sampah ya, karena bukan menabung kita. Namun alien sudah pastikan kalau terjadi resiko kehidupan itu 100 juta ditambah UP jiwanya berapa, 150 juta akan diterima oleh keluarga yang masih hidup yang itu tinggalkan. Walaupun si pencari nafkah utama sudah tiada, bukan berarti keluarga yang ditinggalkan akan sengsara. Tidak. Kalau sedih itu sudah pasti. Gitu loh. Tapi tidak jadi terlantar. Ataupun yang sekolah tidak jadi putus sekolah. Kenapa? Ada dana untuk melanjutkan biaya kehidupan tadi. Sekarang tergantung sama Ito dan Eda. Mau ambil semangkok baksonya atau semangkok bakso plus bakwan dan peyeknya. Yang penting kita sudah jelaskan manfaatnya dan bagaimana kekurangannya, gitu loh. Kira-kira seperti ini ya, itu ya, Dak ya. Kok bisa ya alians baru 1 kali bayar nasabahnya, padahal masih hitungan hari. 3 hari. Ini yang terpeleset di kamar mandi itu tadi. Premi 500.000 sebulan. Seumpama dia punya uang dititipkan tadi di Bank BRI, yang 500.000 itu pun belum bisa diambil semua. Enggak belum bisa, tidak bisa diambil semua. Kenapa? Harus tinggal minimal saldo kita 50.000. Di saat kita buka rekening kita dikasih yang namanya ATM. ATM pakai tidak pakai kena biaya setiap bulan. Kenapa? Ya memang dari situ biaya operasional untuk menggaji karyawannya. Kan gitu. Tapi banyak yang pakai, banyak gitu loh. Jadi kalau di asuransi aliens ini tadi yang pasti kalau itu kenapa-kenapa 250 juta ini tidak akan dipotong. Langsung ini tidak akan dipotong. Dan ini akan langsung ditransfer ke si ahli waris tadi. Siapa yang itu bikin ahli waris? Eda kah atau langsung anak-anak? Itu ya pribadinya itu gitu loh. Jadi bukan yang 250 jutanya kita minta itu setor sama kita, enggak. Uang kecilnya nya. Tapi aliens pastikan ini akan diterima oleh keluarga yang masih hidup kalau itu kenapa-kenapa. Terus pertanyaannya, baru 1 kali bayar kok bisa aliens sanggup 134 juta ke si nasabahnya? Apa enggak tumpur tuh aliens? Tidak. Tadi yang perlu kita pertegas ke si nasabah, aliens bukanlah Indonesia punya. Aliens seluruh dunia masuk. Aliens pendirinya adalah negara Jerman, tepatnya di kota Berlin, tanggal 5 Februari 1890. Masuk dia ke Indonesia tahun 1989 dan semakin berkembang pesat di era-era sekarang ini. Kenapa? Mudah-mudahan si agen tadi dia pegang komitmen dia sebagai agen dan tidak memanipulasi atau dia tidak mau berkompromi sama si nasabah. Maksudnya bagaimana? Ini si nasabah umurnya udah di atas 70 tahun, tapi masih sehat. Ayo kokang aja KTP-nya biar bisa dimasukin. Itu akan ketahuan. Atau dia udah jelas-jelas keluar masuk rumah sakit, tapi dia abaikan prosedur itu tadi. Yang penting aku dapat nasabah, aku banyak dapat income atau gaji. Karena kayak kami agen, dari nasabah kami membayar bulanannya, itulah yang akan kecipratan ke kita income setiap bulannya. Dia abaikan ini riwayat medis nasabah supaya apa? Aku banyak dapat nasabah, aku banyak dapat income. Gitu. Jadi mudah-mudahan semua agen yang kompeten di asuransi aliens tetap memegang prinsipnya tadi. Supaya apa? Supaya kedepannya semakin bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Gitu. Terus hitung-hitungannya bagaimana ya? Kok bisa aliens keluarkan ratusan juta padahal baru 1 kali bayar? Dan perlu aku pertegas sama Ito dan Eda, asuransi itu adalah uang hangus. Kenapa?
Dari premi yang 770.000 tadi per bulan, cuman 25% dia masuk ke investasinya itu per tahun. Semisal premi kita 1 juta, cuman 250.000 terinvest. Dari yang 750.000-nya ditarik untuk biaya akuisisi dan biaya asuransi dari seluruh nasabah yang ada di dunia ini yang masuk ke Allianz. Jadi dari yang 750.000 itu seumpama dari premi 1 juta itu yang dikelola perusahaan untuk membayarkan ke si nasabahnya kalau ada yang duluan meninggal. Tuh. Jadi uangnya bukan dimainkan ke saham, tidak. Tapi itulah hitung-hitungannya asuransi Allianz. Masuk di tahun kedua, 60% dari 1 juta semisal 600.000 masuk ke investasinya orang itu. 40%-nya masih ditarik oleh asuransi Allianz untuk biaya akuisisi dan biaya asuransi. Dah, masuk di tahun ketiga 85% masuk ke investasi. Di tahun keempat, tahun kelima, dan di tahun keenam adalah tahun titik amannya. Maksudnya bagaimana? Kalau sudah 6 tahun pembayaran, maka investasi yang sudah terbentuk di sini sudah berhak diambil oleh orang itu tadi. Tapi tidak bisa semua. Minimal 2.500.000 harus ditinggalkan. Supaya apa? Supaya memang itulah prosedur ketentuan dari sana. Dan supaya apa? Supaya itu tetap tercover sebagai nasabah yang aktif di perusahaan Allianz. Gitu dia. Tapi kalau investasinya tidak diganggu gugat, membayar kita terus 750.000. Seumpama tutup usia di usia 75 tahun, maka tambahan dari dana kepastian yang sebesar 250 juta itu adalah 535.469. Inilah tambahan investasinya. Gitu dia itu. Kalau nggak diambil investasi tadi tahun ke-6, dia naik terus sahamnya di dalam. Tapi kalau kita ambil itu ya nggak nambah lah. Nambah lagi. Iya. Karena ininya pula yang semakin berkembang di tahun ke-6, ya kan? Iya, saham kita itu yang berkembang. Tahun ke-6, tahun ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Berkembang terus di 11, 12, 13, 14, 15 tahun, 16, 17, 18 sampai umur itu berapa? 75 tahun atau di 70 tahun. Saya gajang umurnya itu. Tambahan investasinya sebesar 295 juta. Ini tambahan isi 295. Kira-kira ada yang mau itu tanyakan di sini? Udah jelas ya berasa semua. Ini yang bingung. Kalau mau dibikin 1 juta Ida lebih mantap. Mau dibikin langsung berapa anak itu? Anak Ida? 4. Semisal itu mau dibagi ris anak mau boru 25% satu orang. Tapi karena Ida masih sehat, ya Ida lah warisnya 100%. Nggak usah pala takut itu kalau itu kenapa jadi janda kaya Ida ini. Udah ada kok polisinya Mamawang itu kan. Tuanya. Sama mati kita kan. Itu dia.